ini pasti kabar baik dan sehat tentunya ya adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu. Oleh karena itu kita undang adik-adik, siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sikap berdoa. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Ucapan syukur kami pada pagi hari ini, karena Engkau telah memberkati kami, Engkau menyayangi kami, bahkan Engkau memelihara kami hingga pada pagi hari ini ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, boleh kami kembali bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan kakak-kakak kami, terlebih bertemu dengan Tuhan bersama-sama di dalam ibadah kami ini. Kami mengundang Engkau ya Bapak, boleh hadir, boleh melawat kami, sehingga boleh kami mengikatkan kasih kami dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahkan ketika kami hendak mendengarkan firman Tuhan, berikan telinga yang baik bagi kami, berikan hati yang siap bagi kami untuk boleh menjadi tempat firman Tuhan di tangan kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adikku, kita akan melanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Tapi pujian ini adik-adik, Kak Ita mau ajak adik-adik bernyanyi dengan medley adik-adik ya, sambung, yaitu dari terbitnya matahari. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia, dan dengar Dia panggil nama saya, ku jawab ya, ku jawab. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari terbit matahari. Ayo adik-adik. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah
Silakan duduk. Dalam lagu ini dikatakan dari terbit matahari kita disuruh ngapain? Memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, cara memuji Tuhan itu nggak harus nyanyi adik-adik. Nah, waktu kita berjalan kita juga bisa memuji Tuhan. Nyanyi di dalam hati atau berdoa di dalam hati adik-adik. Waktu kita belajar juga adik-adik, kita bisa bernyanyi di dalam hati, bisa juga berdoa adik-adik. Jadi nggak harus duduk seperti Kak Ita ini yang namanya memuji Tuhan. Nggak harus seperti itu. Ya, oke. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang ajaib, tidak dibatasi oleh ruang gerak, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat adik-adik. Nah, terus dikatakan juga, haleluya, aku mau bernyanyi tentang Dia. Jadi kita harus memperdengarkan, bersaksi tentang Tuhan Yesus, karena Dia baik, karena Dia Allah kita. Adik-adikku yang tercinta, juga Tuhan memanggil kita satu persatu adik-adik dengan nama kita masing-masing. Nah, ketika Tuhan memanggil kita, kita harus jawab apa adik-adik? Jawab ya, ya, ya. Adik-adikku yang tercinta, sebelum kita melanjutkan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik saya undang adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya. Kita akan masukkan kembali ke dalam amplop seperti biasanya adik-adik. Nanti setelahnya kita kasih ke mama papa, biar mama papa yang kirim ke gereja. Adik-adikku yang tercinta, kita akan lagi dengan tentang persembahan. Usaha mereka. Terima kasih atas berkat Tuhan untuk keluarga kami dan untuk usaha mereka. Bapa, saat ini kami mau mempersembahkan sedikit dari apa yang Tuhan berikan Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerima, agar sungguh persembahan kami ini dapat dipergunakan oleh jemaat kami, oleh gereja kami di dalam memperluas kerajaan-Mu. Bapa, kuduskan, sucikan persembahan kami. Terlebih Tuhan, kami ingin mempersembahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah di dalam masa muda kami, boleh kami mencintai Tuhan, boleh kami mengasihi Tuhan. Melalui itu, boleh terpancar kasih Tuhan di dalam sikap kehidupan kami. Biarlah itu boleh menjadi persembahan yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adikku, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan pertolonganmu adalah ajaib. Pertolongan siapa adik-adik? Tentunya dong Tuhan Yesus ya. Adik-adikku, kita angkat lagu pertolonganmu ajaib. Maaf ya kalau kita ambil lagu ini, tapi kita mau belajar ya adik-adik, sekalipun adik masih kecil, belajar dari berada dekatmu, jawaban hidupku.
kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Ketemu lagi nih sama Kak Jena hari ini. Kak Jena hari ini akan membawakan firman. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman sama-sama, Kak Jena mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan firman ini agar dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan berkatilah kami semua Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Berkatilah Tuhan ibadah online ini agar semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, sebelumnya Kak Jena mau nanya dulu nih sama adik-adik, kira-kira di sini adik-adik ada yang pernah sakit nggak? Pasti kita semua ini pernah merasakan sakit ya adik-adik. Nah, kalau sekarang ini kan kita sedang mengalami apa ya adik-adik? Pandemi COVID-19. Nah, banyak banget nih orang-orang yang kena pandemi COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini adik-adik belum ada loh obat yang pastinya. Obat pastinya tuh maksudnya adalah obat yang langsung menyembuhkan penyakit ini. Nah, sampai saat ini tuh belum ada. Jadi gimana cara ngobatinnya? Cara ngobatinnya adalah orang yang terkena penyakit ini, kalau misalnya dia punya gejala batuk ya dikasih obat batuk. Kalau misalnya dia punya gejala yang demam atau flu ya dikasihnya sesuai dengan gejalanya masing-masing adik-adik. Nah, jadi belum ada obat tepat yang untuk menyembuhkan COVID ini. Nah, ini tuh peristiwa ini tuh kalau misalnya kita ngalamin penyakit COVID ini pasti sedih banget ya adik-adik yang kita rasakan. Pasti kayak jadi kepikiran, kita harus isolasi mandiri, kita harus memikirkan keluarga kita, gimana nanti kalau misalnya keluarga kita ketular. Jadi kita harus melakukan isolasi mandiri, yaitu dengan cara diem di suatu ruang atau mengurung diri di dalam kamar agar keluarga kita tidak terkena penyakit tersebut. Tapi kalau misalnya penyakitnya parah ya kita harus ke rumah sakit agar kita dirawat oleh perawat dan dokter di sana. Nah, kejadian ini tuh sama banget sama yang dialami oleh seseorang adik-adik. Seseorangnya ini siapa? Nah, biar adik-adik tahu, Kak Jena mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Siapa yang Alkitabnya udah siap? Kalau udah siap, kita buka sama-sama dari 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ke 15. Udah? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Kita mau denger nih kisah seseorang siapa yang menderita penyakit, tapi penyakitnya ini belum ada obatnya sama sekali. Kalau udah, yuk kita baca bareng-bareng 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15. Judulnya Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah,
ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia kepada Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Nah, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca sama-sama. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihatnya. Nah, tadi kita sama-sama udah baca ya adik-adik, kisah tentang seorang Naaman. Naaman ini siapa sih adik-adik? Nah, kalau dalam ayat 1 dikatakan Naaman ini adalah seorang panglima raja Aram. Kalau panglima raja, pasti dia orang hebat ya adik-adik. Naaman ini orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab karena Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah, Naaman ini kan panglima raja. Panglima raja ini pasti gagah, hebat, tangguh. Pokoknya TOP, BGT, top banget lah ya adik-adik ya. Tapi dia sakit kusta adik-adik. Dia terkena sakit kusta. Dia menderita sakit kusta, di mana sakit kusta ini belum ada obatnya, sama kayak pandemi COVID adik-adik. Naaman saat itu menderita penyakit kusta yang belum ada obatnya saat itu. Jadi penyakit kusta ini adalah, banyak yang bilang karena dia belum ada obatnya, cuman Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Nah, karena Naaman sakit kusta, dia jadi tidak berdaya lagi adik-adik. Yang tadinya dia ngerasa gagah, ngerasa hebat, nah dia tuh udah gak berdaya lagi. Karena pada saat itu dipercaya kalau orang yang sakit kusta itu adalah orang yang berdosa. Penyakit yang sangat menjijikan, dianggap rendah, bakal dipandang rendah. Dan biasanya orang yang penyakit kusta ini tinggalnya dikucilkan adik-adik. Dia nggak akan tinggal bersama dengan keluarganya. Tapi di Aram itu beda, penyakit kusta itu masih tetap bisa tinggal sama keluarganya. Makanya Naaman masih bisa tinggal di kerajaan. Nah, suatu hari ada seorang budak yang aslinya dari Israel. Nah, budak ini tuh berkata kepada nyonyanya. Budak ini tuh adalah bawahannya dari istrinya Naaman. Dia berkata kalau misalnya Pak Naaman ini pergi ke seorang nabi yang orang Samaria itu, maka dia akan sembuh, katanya gitu adik-adik. Nah, kira-kira didengar gak sama Naaman? Nah, sama Naaman itu didengar adik-adik. Karena ia dengar, terus dia laporin kepada raja bahwa katanya kalau misalnya mau sembuh, saya harus pergi ke Israel, harus bertemu dengan nabi yang orang Samaria itu. Terus raja nanggapinnya, ya udah pergi aja. Raja nyuruh Naaman untuk pergi dan raja akan membekali Naaman surat untuk dikirimkan kepada raja Israel.
seorang gadis kecil berani ya adik-adik mengatakan seperti itu, dan Naaman juga mau mendengarkan pendapat dari gadis kecil itu. Sungguh hebat sekali ya Naaman ini adik-adik. Lalu Naaman pergilah ke Israel sambil membawa persembahan yang telah disiapkan untuk Raja Israel. Lalu surat yang telah dituliskan oleh Raja Aram diberikan kepada Raja Israel. Nah, setelah membaca surat itu yang diisinya adalah tolong sembuhkan Naaman, Raja Israel merasa kaget, bingung, dan sedih. Nah, gimana caranya Naaman bisa sembuh dari penyakit kusta? Karena penyakit kusta ini penyakit yang tidak bisa sembuh, hanya Tuhan saja yang bisa menyembuhkan. Raja Israel takut dan merasa kebingungan karena takut penyakit ini tidak sembuh, karena penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan saja, katanya adik-adik. Nah, kebingungan Raja Israel ini terdengar kabarnya sampai kepada Elisa. Nah, lalu Elisa menyuruh untuk Naaman agar datang menemuinya. Lalu pergilah Naaman saat itu menemui Nabi Elisa. Setelah menemui Nabi Elisa tidak menemui langsung Naaman adik-adik. Dia menyuruh utusannya untuk berkata kepada Naaman. Jadi waktu itu tuh Nabi Elisa nggak langsung ketemu sama Naaman, tapi utusannya yang langsung bertemu sama Naaman. Dan isi pesannya adalah hanya untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Setelah mendengar perintah itu, Naaman kaget dan ia marah. Mengapa dia harus mandi di Sungai Yordan, sedangkan sungai-sungai di kotanya di Aram itu lebih bagus dibandingkan Sungai Yordan. Naaman marah, lalu pegawainya berkata kepada Naaman, mengapa engkau marah tidak mau melakukannya, sedangkan padahal kalau misalnya kalau hal sulit mau ia lakukan, kenapa hal yang mudah untuk mandi di Sungai Yordan saja, kenapa ia tidak mau melakukannya? Lalu setelah mendengar kata pegawainya, akhirnya Naaman mau mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, dengan membawa pesan Allah bahwa mandi di Sungai Yordan akan sembuh. Lalu ia mandilah, dan setelah mandi sebanyak 7 kali, benar aja adik-adik, Naaman ini sembuh dari penyakit kustanya. Nah, kira-kira adik-adik apa sih yang kita tangkap? Apa yang sih pesan yang kita dapat dari kisah Naaman tadi? Adalah kita mau memiliki hati yang memiliki kerendahan hati, mau mendengarkan orang lain, seperti contohnya Naaman mau mendengarkan budak yang orang Israel itu. Kalau dia tidak mau mendengarkan budak itu, bagaimana caranya ia sembuhkan adik-adik? Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Naaman? Yaitu banyak sekali adik-adik, dimana kita harus memiliki sifat rendah hati. Kita mau mendengarkan orang lain. Contohnya dari Naaman adalah Naaman mau mendengarkan seorang budak, gadis kecil orang Israel yang memiliki pendapat seperti itu. Walaupun ia tangguh, Naaman tangguh, hebat, tapi dia mau mendengarkan seorang yang lebih rendah dari dia. Maksudnya rendah adalah pekerjaannya, karena Naaman adalah seorang panglima raja, sedangkan gadis itu adalah seorang budak. Nah, selain itu kita juga harus terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena kita harus percaya melalui Tuhan kita dapat ditolong, melalui Tuhan kita dapat memperoleh kesembuhan, melalui Tuhan kita dapat menyelesaikan segala permasalahan kita adik-adik. Contohnya kita misalnya lagi kesulitan, kalau misalnya kita berpengharapan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau misalnya adik-adik berpengharapan bukan kepada Tuhan, siapa yang akan menolong? Kan belum tahu adik-adik kalau Tuhan itu pasti akan menolong kita adik-adik. Nah, itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita harus berpengharapan bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib, caranya tidak terduga, tidak terpikirkan oleh kita manusia. Karena pertolongan Tuhan bisa datang lewat apa saja, lewat siapa saja. Contohnya dari budak Israel, dan habis itu dari Elisa. Nah, gitu adik-adik, kalau kita misalnya dalam kesulitan, kita jangan memiliki sombong hati. Kalau misalnya ada orang yang mau ngasih masukan ke kita, ya nggak apa-apa, kita terima adik-adik. Kita harus memiliki rendah hati bahwa kita juga bukan orang yang sempurna, yang tidak akan melakukan kesalahan. Kita pasti akan melakukan kesalahan. Nah, teruslah berpengharapan kepada Tuhan ya adik-adik, bahwa Tuhan itu adalah penolong kita satu-satunya.
Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk berdoa. Terlebih dahulu kita mau memiliki pengharapan yang besar seperti Naaman, bahwa Tuhan itu dapat menolong kita dengan cara apapun dan dengan siapapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami semua pada hari ini telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sekali lagi belajar Tuhan mengenai memiliki sifat rendah hati Tuhan dari seorang Naaman yang mau mendengarkan pendapat Tuhan. Kami juga memiliki hati yang besar seperti Naaman untuk mendengarkan pertolongan-Mu, karena pertolongan-Mu itu sangat ajaib dan bisa melalui siapa saja. Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan teman kami yang sedang berulang tahun, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, kepintaran agar ia dapat menjalani hari-harinya dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sementara kami akan melanjutkan sekolah minggu ini, kuserahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Dadah.